Bab 2, Geostrategi. Geostrategi. Oke, kali ini kita mulai pelajaran di Lembaga Ketahanan Nasional RI atau Lemhanas, hahaha. Bagaimana rasanya kalau baru berganti bab 2 saja Anda sudah dijejali dengan hal yang berat? Mudah-mudahan sahabat semua berkenan. Pasti ada yang bertanya, maksudnya apa Bosman Sontoloyo ini menulis tentang Lemhanas? Kenapa tidak menulis topik bisnis saja seperti kebiasaannya sehari-hari? Oke, saya jawab, tulisan bisnis adalah tulisan yang tidak banyak peminatnya, sedikit sekali. Saya sudah mencoba hal ini sejak lama dan yang merespon sedikit, seberapa aktual pun tulisan tersebut, ketika tema tulisan saya hal yang populer atau current issue, misalnya politik. Respons yang masuk malah banyak, bagi saya. Ini membuktikan banyak orang yang lebih berminat terhadap tulisan politik, jadi, saya berpikir kenapa saya tidak menulis politik dan hal-hal yang berbau Lemhanas. Lemhanas dalam bahasa Inggris sering juga disebut School of Geopolitics dan Geostrategi. Hal ini tidak diajarkan dalam pelajaran sekolah. Lalu, anggota DPR yang terhormat di Indonesia juga bukan scholar, bukan orang yang berilmu baik, dan paham dua hal ini, lah, bagaimana mereka bisa paham kalau mereka tidak dididik untuk paham? Mereka kebanyakan hanyalah orang bermodal yang membeli suara. Ini klop. Saat bertemu masyarakat kebanyakan yang doyan uang. Selama jabatan itu bisa dibeli ya beginilah negara kita. Jadi, ayo kita mulai dari buku acuan dari pelajaran yang menjadi dasar pemikiran dunia di kelas Lemhanas, How the World Works. Saya ringkas, kita harus memahami dunia dan cara dunia bekerja, tidak perlu jauh-jauh pelajarannya. Kita mulai saja di tahun 1904 di mana dunia masih dikuasai negara kolonial, maka peta dunia saat itu berbeda dengan peta dunia saat ini. Dunia juga bekerja dengan cara yang berbeda dibandingkan saat ini. Maksudnya apa? Peta dunia saat itu berdasarkan negara jajahan. Sebagai contoh, negara Commonwealth jajahan Inggris, jajahan Portugis, jajahan Belanda, jajahan Spanyol, dan jajahan Prancis. Itu 100 tahun yang lalu. Belum lama, Indonesia belum ada, Amerika itu masih junior country, dan lebih dari 100 negara yang kita kenal sekarang belum ada, karena itu, peta dunia berbeda dengan sekarang. Peta geopolitik berbeda dan strategi penguasa mereka berbeda-beda juga. Di awal tahun 100-an, suasana antar negara Eropa panas, suasana dunia rusuh, negara berkelahi dan ingin berperang, ini persis seperti keadaan saat ini yang sudah memakan isi pikiran banyak orang, terutama anak muda, orang-orang merasa panas dan benci sama hal yang berbeda dengan mereka. Bahkan, sesama agama saja bisa saling bunuh. Bisakah Anda melihat teroris 3 orang yang tertangkap di Bekasi? Mereka katanya mau jihad versi mereka. Target sasaran pengeboman mereka adalah pemukiman atau tempat aktivitas orang-orang dari sesama agamanya merekalah yang jadi korban kalau penyerangan ini jadi dilaksanakan. Lalu, terjadilah 2 perang besar, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Amerika masuk terakhir. Amerika ikut nimbrung sejak 1904, saat ia dibawa Inggris. Masuk sebagai junior ally, di saat itu, Amerika sudah menunjukkan kelasnya. Negara Amerika punya sumber daya alam dan teknologi, mereka punya pesawat terbang, mobil, dan senjata, karena bangsa ini aslinya survival. Adventurer, dan inovator, Inggris sudah melihat potensi Amerika. Amerika sendiri menyadari potensi yang dimilikinya, maka, ketika diminta masuk di Perang Dunia I atau PD kedua, Amerika sempat tidak menjawab. Amerika bergeming sampai negara Eropa sebagai negara penjajah tidak kuat lagi menanggung biaya perang. Saat itu, Amerika baru masuk. Amerika sudah punya prinsip yang mereka pegang sejak awal. Prinsip ini sudah mereka miliki sebelum masuk PD kedua, anak baru ini berani menyokong kedua pihak. Pendeknya, Amerika menunggangi perang antar negara ini sehingga mereka bisa saling menghancurkan. Setelah salah satunya hancur, Amerika berjalan bersama pihak yang menang, itu geostrategi namanya. Amerika bermain secara cerdas. Pintar sekali, di tahun 1944 saja, pada Bretton Woods Conference, dunia sudah takluk. Inggris dan Perancis sudah bertekuk lutut di bawah Amerika sebelum perang usai. Di Bretton Woods, di sela-sela perang, Amerika memaksa currency system untuk berjalan di bawah dolar Amerika. Ini manuver yang pintar. Mereka berhasil menekan di suasana kisruh. Kembali ke PD2, ingat. Hanya ada 3 negara yang menjadi biang sekutu, yaitu Jerman yang dipimpin Adolf Hitler,
Jepang dipimpin oleh Kaisar Hirohito, dan Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini. Amerika punya grand strategi sebelum masuk ke dalam PD2 tersebut, salah satunya, pada Mei 1945, ada Operation Paperclip. Dalam operasi ini, ada 1.100 ilmuwan Jerman yang diambil CIA dan dibawa ke Amerika. Ilmuwan-ilmuwan ini mendapatkan proyek, mereka ditarik dan ditawari pembiayaan juga dukungan untuk membangun teknologi di Amerika. Ketika operasi CIA dilakukan, ilmuwan-ilmuwan Jerman tersebut diberikan pilihan, mereka ditanya, mau ikut Amerika atau membela Hitler yang kemungkinan akan terbunuh oleh ilmuwan-ilmuwan Jerman lain yang sudah bergabung dengan Amerika. Tentu saja, kebanyakan memilih bergabung dengan Amerika. Amerika tahu orang Jerman pintar, karena itu, ilmuwan mereka diambil. Sementara itu, Amerika juga menyadari orang Jepang karakter asli bangsanya adalah giat bekerja, maka Amerika berkata kepada Jepang, kalian tetap memegang kendali ekonomi, kekuatan kerja, namun tidak boleh membuat senjata dan tentara. Kalian boleh memiliki polisi atau pengamanan sekelas Satpol PP di Indonesia. Hingga saat ini, militer Jepang berada di bawah kendali Amerika, armada ketujuh Amerika yaitu Uspacomlah yang mengawal keamanan Jepang hingga kini. Bagaimana dengan Italia? Negara ini tidak menerima sanksi seberat Jepang, sebab Italia tidak dianggap berbahaya oleh Amerika. Kini, Amerika menganggap Italia sebagai negara pasar. Lalu, peta dunia diubah dan berubah. Lahir banyak negara dan semua di bawah kendali negara, pemenang perang, terutama Amerika, negara lain mengekor, sebab kemenangan ini bukan karena equal shared power. Amerika dan sekutunya mengendalikan rupa dunia dengan geopolitik dan strategi baru. Akhirnya, ini dilawan oleh Soviet dengan ideologi komunisnya. Selanjutnya, muncul Perang Dingin. Pelajaran ini masih panjang, tetapi, semoga tulisan ini bisa memberikan insight dan membuat sahabat sedikit terbuka atas apa yang terjadi sekarang ini. Pastinya, ada sebuah awalan yang formulanya sama sejak 100 tahun yang lalu, ada kepentingan yang memanfaatkan momentum di setiap gerakan. Inilah kunci strategi saat ini. Anda, kalau tidak melihatnya ia akan muter-muter terjebak seperti pada saat sekarang ini. Kalau banyak sahabat yang tidak membaca pergerakan ini, itu wajar. Istana saja bisa tidak menangkap clue tersebut kok. Bahkan tentara nasional di bawah Panglima saat ini tidak menangkap sinyal tersebut dengan jelas. Apalagi polisi yang friendly approach. Ini diperparah dengan politikus yang hanya memikirkan bisnis di otaknya, mereka hanya memikirkan uang dan kelanggengan kekuasaan. Masalah-masalah ini dimeriahkan juga oleh awak media. Media bertanggung jawab karena telah menjejali anak muda banyak informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena begitu pekatnya berita yang mengaburkan pandangan ini, banyak yang tidak mengerti dan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di balik kabut.